Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Miftahul Khairil dengan NIM 164 ingin menjelaskan maqasid syariah menurut Jasir Auda. Yang pertama, biografi Jasir Auda. Lahir pada tahun 1966 di Kairo, berkuliah di Kairo jurusan Ilmu Komunikasi Studi Strata 1, selesai pada tahun 1988 dan memiliki gelar master pada tahun 1993 dan lanjut doktoral di bidang sistem analisis di Universitas Waterloo, Kanada 1996. Selanjutnya, pengertian dalam bahasa kata maqasid sendiri berasal dari kata maqasad yang berarti tujuan atau target. Menurut Al-Fasi, maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan Ar-Risuni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Ibnu Asyur mendefinisikan sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari'. Imam Al-Syatibi menyimpulkan bahwa maqasid al-syariat merupakan tujuan memelihara syariat yang diturunkan kepada makhluk agar tidak lari dari kepentingan dasar. Selanjutnya, daruriyah. Kebutuhan daruriyat ialah kebutuhan primer. Bila tidak terpenuhi akan terancam keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Di sini terbagi dalam 5. Yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, memelihara jiwa. Yang ketiga, memelihara akal. Yang keempat, memelihara keturunan. Yang kelima, memelihara harta. Selanjutnya, al-hajiyah dapat diartikan sebagai kebutuhan sekunder, yaitu kemaslahatan yang termasuk adab, sopan santun, dan etika. Apabila tidak ada, maka akan merusak kehidupan manusia, seperti halnya kemaslahatan yang daruriyat. Manusia akan mendapat kesulitan seperti hajiyat, tetapi kehidupan manusia tidak akan disukai menurut penilaian akal dan fitrah. Selanjutnya, at-tahsiniyah, tingkatan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok sebelumnya dan tidak menimbulkan kesulitan. Contohnya, Islam mensyariatkan bersuci baik dari hadas maupun najis, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Selanjutnya, menurut pemikiran Jasir Auda, yang pertama, cognitive nature, watak pengetahuan yang membangun hukum Islam. Auda menekankan pentingnya memisahkan teks dari pemahaman orang terhadap teks, dibedakan antara syariah, fikih, dan fatwa. Selanjutnya, Wolones menyatakan bahwa setiap hubungan harus dilihat sebab akibatnya. Jasir Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik penting dihidupkan dalam usul fikih karena dapat memainkan kontemporer. Selanjutnya, openness. Jasir Auda mengatakan sistem hukum Islam terbuka yang selalu berinteraksi dengan kondisi lingkungan melalui 2 cara. Yang pertama, keterbukaan dengan mengubah cognitive culture, misalnya khutbah dalam bahasa Arab. Yang kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis. Contohnya, atribut predikat menjadi al-hukum. Selanjutnya, interrelated hierarchy, memiliki struktur hierarki, sebuah sistem yang terbangun dan subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Di sini hierarki saling berkaitan pada 2 dimensi. Maqasid syariah terbagi menjadi al-ammah, juz'iyah, kasah. Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan manusia berdasarkan zaman. Contohnya, hifdzi an-din, hifdzi al-nafs, hifdzi al-mal, hifdzi al-aql, hifdzi al-nasl, hifdzi al-irad, hifdzi al-hurriyah, hifdzi al-hukuk, dan terakhir hifdzi al-usroh. Selanjutnya, multidimensional, prinsip yang digunakan untuk mengkritisi pemikiran binari option di dalam hukum Islam, dalam perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi maqasid lil taisir. Selanjutnya, purposefulness,
menerapkan maqasid syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang digunakan dalam menggali maqasid harus dikembalikan kepada teks utama yaitu Al-Quran dan hadis, bukan pendapat atau pikiran fikih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.